Islam. Pertama, pengertian kata fikih. Fikih adalah bentukan dari kata fikun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengarahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Yang kedua adalah ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Atau mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar atau sudah masuk Islam. Pada materi kedua adalah zakat. Pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata bahasa Arab atau az-zakah yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Zakat menurut istilah atau syara artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran yang tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Yang kedua adalah macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah atau syarah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan kebutuhan nisab atau ukuran banyaknya yang dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Materi ketiga ialah haji dan umroh. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hadzah, berziarah ke atau bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menunjat atau mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sya'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum haji adalah wajib ain. Yang kedua, syarat dan rukun haji. Syarat haji Islam, balik, berakal, menikah, mampu. Sedangkan rukun haji adalah ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf dan sa'i. Yang ketiga, pengertian umroh. Menurut pengertian bahasa umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sya'i dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji. Yang keempat, syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umroh sama dengan syarat haji. Rukun umroh yang pertama ihram, tawaf, sya'i, mencukur rambut dan tertib. Wajib umroh berirham dari mikot, menjauhkan diri dari Muhammad umroh, jenis yang banyaknya sama dengan muharramat haji. Yang materi keempat adalah kurban dan akikah. Pengertian kurban, hukum dan waktu pelaksanaan kurban menurut bahasa berasal dari kata kurba berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban wajib bagi yang mampu. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau dari 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ketentuan hewan kurban yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau
Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama dengan binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Waktu menyembelih akikah, penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Materi terakhir adalah kepemilihan dalam Islam. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli adalah boleh. Jual beli yang terlarang membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawar orang lain. Jual beli barang untuk ditunggu supaya dapat dijual dengan harga mahal. Jual beli untuk alat maksiat, jual beli dengan cara menipu, jual beli yang mengandung riba, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Kiar adalah memiliki antara melangsungkan akan jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Kiar ada 3 macam, yaitu kiar majelis, kiar syarat, kiar abdi. Syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Mudrahabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pembeli modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan manakala mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disebabkan oleh penjual dan pembeli. Salam merupakan model jual beli barang yang pembayarannya